generations, centuries. Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Suitable Flesh yang dirilis pada tahun 2023. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film ini dibuka dengan adegan di mana Dr. Daniela memberikan tugas otopsi kepada asistennya yang bernama Graham. Sebelum ia sempat pergi, seorang petugas keamanan memberitahu Daniela bahwa sahabatnya, Elizabeth, baru saja dimasukkan ke ruang isolasi. Daniela yang diliputi rasa heran dan penasaran bergegas untuk mengeceknya. Ternyata Elizabeth yang dimaksud adalah seorang psikiater yang diduga mengalami gangguan mental. Elizabeth yang tampak panik segera menanyakan keadaan jasad yang sedang diotopsi oleh Daniela. Ia khawatir jasad tersebut masih hidup dan akan kembali menerornya. Merasa perkataan sahabatnya tidak masuk akal, Daniela meminta Elizabeth untuk menceritakan keseluruhan kisahnya. Elizabeth memulai ceritanya. Sebagai seorang psikiater, ia memiliki kehidupan mewah berkat suaminya yang kaya, bahkan mampu membuka klinik pribadi. Namun, semua itu berubah saat ia kedatangan seorang pasien bernama Asa yang tiba-tiba datang dan meminta pertolongan. Selama sesi terapi, Asa terlihat bertingkah aneh dan sangat ketakutan karena mengalami teror mengerikan. Di tengah obrolan, Asa semakin panik ketika menerima sebuah panggilan telepon. Asa lantas mengungkapkan bahwa telepon itu berasal dari sosok yang mampu menguasai tubuhnya. Mendengar hal itu, Elizabeth berusaha menenangkan Asa dan memintanya untuk segera mengangkat telepon tersebut. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba saja Asa berubah drastis, seolah-olah dirasuki oleh sosok bad boy yang terlihat sangat keren dan memikat di hadapan Elizabeth. Someone help me. Merasa kasus ini membutuhkan penanganan lebih lanjut, Elizabeth berencana untuk mencatatnya terlebih dahulu. Namun, seketika Asa malah terpikat dengan penampilan menarik Elizabeth. Antara heran dan merasa senang, Elizabeth hanya bisa terdiam gugup. Sebelum pergi, Asa berkata bahwa apapun yang selama ini Elizabeth inginkan, ia akan penuhi, terutama yang berkaitan dengan permantap-mantapan. Sejak kejadian itu, Elizabeth tiba-tiba mulai terobsesi pada Asa. Pada malam harinya, seperti biasa, suami Elizabeth meminta jatah harian mereka. Anehnya, saat suaminya berhubungan intim dengannya, Elizabeth merasakan bahwa sosok yang sedang bersamanya adalah Asa. Hal yang justru membuatnya begitu bersemangat. Beberapa hari kemudian, Elizabeth yang terus dihantui Asa memutuskan untuk pergi menemuinya. Setibanya di rumah Asa, Elizabeth merasa heran karena keadaan rumah sangat sepi. Untungnya, Elizabeth sempat memberikan obat jantung kepada ayah Asa yang biasa dipanggil si kakek. Elizabeth kemudian mengungkapkan bahwa kedatangannya hanya ingin menemui Asa. Si kakek lantas memberitahu bahwa Asa sebenarnya sudah kabur beberapa hari yang lalu. Di tengah obrolan, Elizabeth merasa heran saat melihat sebuah buku bergambar makhluk aneh dan mantra-mantra sihir. Sambil merokok, si kakek yang kesal karena Elizabeth ikut campur memintanya untuk segera pergi. Anehnya, buku misterius itu terlihat menyerap darah Elizabeth. Singkat cerita, setelah mengalami serangkaian kejadian aneh, Elizabeth berusaha mengalihkan pikirannya dengan fokus bekerja. Namun, upaya tersebut gagal total. Sosok Asa selalu terbayang-bayang. And I did it again and again. Not me. The other day. Di tengah sesi hipnotis dengan pasien lain, tiba-tiba saja Elizabeth kedatangan seorang tamu. Elizabeth sangat senang karena orang itu adalah Asa. Meskipun pasiennya sedang mengalami kejang-kejang dalam dunia hipnotis, Elizabeth memilih untuk mendengarkan keluhan Asa terlebih dahulu.
Asa mengatakan bahwa ia kabur sehari sebelumnya untuk menghindari sosok yang berada dalam tubuh ayahnya. Mendengar hal itu, Elizabeth meminta Asa untuk menunggu sebentar karena pasiennya masih dalam pengaruh hipnotis. Betapa kecewanya Elizabeth saat Asa kembali menghilang tanpa jejak. Pada malam harinya, Elizabeth yang selesai bekerja kembali diminta untuk melakukan adegan mantap-mantap oleh suaminya yang bernama Eddie. Namun, Elizabeth terlihat gelisah karena terus memikirkan Asa. Mendengar kegelisahan istrinya, Eddie berkata bahwa jika pertempuran kasur sudah siap, semua akan baik-baik saja. Tiba-tiba saja, Elizabeth menerima telepon dari Asa yang memintanya untuk datang ke rumahnya. Dengan perasaan gembira, Elizabeth langsung pergi, meninggalkan Eddie yang hanya bisa menahan hasratnya. Saat melihat ayah Asa terkapar, Elizabeth yang panik berusaha menelepon polisi. Akan tetapi, usaha Elizabeth digagalkan oleh Asa yang justru berniat untuk menghabisi ayahnya. Asa menjelaskan bahwa di dalam diri ayahnya terdapat sosok mengerikan yang dapat mengambil alih tubuh seseorang. Setelah menenangkan Asa, Elizabeth menyadari bahwa ayah Asa telah meninggal. Mendengar hal itu, Asa langsung mengambil pisau untuk memastikannya. Ternyata sosok yang dimaksud kini kembali merasuki Asa. Dengan gaya yang sangat memikat, sosok di dalam diri Asa kembali menggoda Elizabeth. Elizabeth yang selama ini memang terbayang-bayang pesona Asa, langsung tergoda dan setuju untuk melakukan adegan mantap-mantap. Akibat adegan tersebut, sosok gaib di dalam tubuh Asa pun berpindah pada Elizabeth, dan jiwa Elizabeth berpindah pada tubuh Asa. Sosok gaib ini kemudian berkata bahwa tubuh Elizabeth sangat cocok dengan fantasinya. Ketika keadaan kembali normal, Elizabeth merasa heran saat menyadari dirinya sempat berada di dalam tubuh Asa. Asa yang kembali kerasukan mengatakan bahwa saat ini Elizabeth sudah ditandai dan jiwa Asa sendiri kini berada di tubuh ayahnya yang sekarat. Di tengah obrolan, si iblis sontak terkejut saat tubuh si kakek tiba-tiba menghilang. Setelah si iblis pergi, Elizabeth yang penasaran berniat mengecek buku milik ayah Asa. Setelah menemukan pintu basement, Elizabeth bermaksud memeriksanya. Sungguh malang, Asa yang terjebak di tubuh ayahnya akhirnya meninggal di tangan si iblis. Di tengah kepanikan, Elizabeth yang masih lemas langsung melarikan diri sejauh-jauhnya. Keesokan harinya, Elizabeth yang baru pulang langsung panik saat melihat petugas kepolisian sedang bersama suaminya. Petugas tersebut menjelaskan bahwa kedatangan mereka hanya untuk memberikan ponsel milik Elizabeth yang terjatuh di TKP. Penasaran, Elizabeth menanyakan keadaan Asa dan juga ayahnya. Elizabeth diberitahu bahwa keadaan Asa baik-baik saja. Namun sayangnya tim penyidik tidak menemukan ayahnya. Mendengar hal itu, Elizabeth merasa lega karena ia tidak harus berurusan dengan kepolisian terkait kejadian semalam. Setelah para petugas pergi, Eddie yang keheranan menanyakan apa yang dilakukan istrinya hingga pergi semalaman. Meskipun takut, Elizabeth berusaha jujur dengan memberitahu bahwa semalam ia menemui salah satu pasiennya, yaitu Asa. Ia mengakui bahwa dirinya khilaf dan tanpa sadar melakukan perbuatan terlarang dengan alasan untuk menenangkan Asa yang gelisah. Bagaikan tersambar petir, Eddie hanya bisa terdiam melihat apa yang telah dilakukan istrinya. Singkat cerita, setibanya di tempat praktik, Elizabeth yang dilanda kegalauan terlihat bingung harus berbuat apa. Tiba-tiba, ia dikejutkan oleh adegan yang menyerupai rekaman video amatir. Namun, rupanya semua itu hanyalah mimpi. Keesokan harinya, Elizabeth merasa bersalah dan berniat memanjakan Eddie dengan mengajaknya mantap-mantap. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk pulang kerja lebih cepat. Setelah mandi, Elizabeth terkejut saat mengetahui bahwa orang yang meneleponnya adalah si iblis yang kini berada di dalam tubuh Asa. Iblis itu berkata ingin meminjam tubuh Elizabeth untuk bersenang-senang. Setelah terjadi pertukaran tubuh, Elizabeth sontak panik menyadari dirinya terjebak di tubuh Asa dalam keadaan terborgol dan tidak tahu di mana.
Di tengah kepanikan, Elizabeth mencium bau menyengat dari belakangnya. Betapa terkejutnya Elizabeth saat melihat jasad si kakek yang membusuk di bawah simbol setan. Merasa dirinya disekap di basement rumah Asa, Elizabeth berusaha menghubungi Daniela untuk meminta pertolongan. Sementara itu, scene beralih pada si iblis yang telah berhasil merasuki tubuh Elizabeth. Ia terlihat sedang bersantai sambil menenggak minuman keras, menunggu kedatangan Eddie. Tak lama kemudian, Eddie tiba dan langsung diajak oleh si iblis untuk mantap-mantap. Meskipun Eddie masih kesal dengan kepergian Elizabeth semalam, rayuan sang istri yang kini berwujud iblis membuat kekesalannya terlupakan. Kembali ke Elizabeth yang terjebak di basement, ia merasa lega saat Daniela berhasil menemukannya. Melihat kebingungan Daniela, Elizabeth yang berada di tubuh Asa berusaha meyakinkan Daniela bahwa dirinya adalah Elizabeth. It's me, Danny. It's me. It's me, Danny. Merasa sahabatnya dalam bahaya, Daniela langsung menelepon polisi untuk mengecek rumah Elizabeth. Tak lama berselang, Eddie dan si iblis dikunjungi oleh petugas kepolisian setelah menerima laporan dari Daniela. Namun, petugas merasa heran karena keadaan mereka tampak baik-baik saja. Kembali pada Elizabeth yang terjebak di tubuh Asa, ia terus berusaha meyakinkan Daniela. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba saja Elizabeth bisa kembali ke dalam tubuhnya sendiri. Kejadian ini membuat kedua polisi tersebut kebingungan dan menganggap keluarga Elizabeth adalah keluarga yang suka membuat sensasi. Sebelum pergi, mereka berkata tidak akan menanggapi laporan apapun lagi dari keluarga Elizabeth. Pada saat itu pula, Daniela merasa heran dengan Asa yang tiba-tiba bertingkah seperti orang dengan dua kepribadian. Di tengah kebingungan, si iblis yang tidak mengenal Daniela memintanya untuk segera pergi. Setelah mengingat sesuatu, Elizabeth yang khawatir dengan suaminya berniat menjauh untuk sementara waktu. Ia takut si iblis kembali mengambil alih tubuhnya dan melukai Eddie. Akan tetapi, sambil membuka baju, Eddie justru mengatakan bahwa ia menyukai perlakuan kasar yang ditunjukkan Elizabeth saat mereka mantap-mantap tadi. Tentu saja, Elizabeth shock karena ternyata si iblis telah meniduri suaminya menggunakan tubuhnya. Setibanya di kantor, Elizabeth yang tak ingin tubuhnya diambil alih lagi oleh si iblis berniat mengakhiri hidupnya. Sontak Elizabeth terkejut saat si iblis di tubuh Asa tiba-tiba menemuinya. Rupanya si iblis tidak ingin kehilangan tubuh Elizabeth yang dianggap langka dan aduhai itu. Di tengah kepanikan, Elizabeth kembali menanyakan nasib Asa yang tubuhnya diambil alih. Iblis itu berkata bahwa Asa sebenarnya sudah lama meninggal di dalam tubuh si kakek yang berpenyakit komplikasi. Di tengah kebosanan, si iblis lantas mempermainkan Elizabeth dengan menantangnya adu mekanik menggunakan pisau. Sambil membawa pisau, Elizabeth menanyakan siapa sebenarnya sosok yang bisa melakukan semua ini. Bukannya menjawab, iblis itu malah berkata bahwa ia sudah melakukan perpindahan tubuh sejak ribuan tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Elizabeth pun murka. Merasa si iblis masih hidup, Elizabeth berniat menghabisinya dengan cara yang ekstrim. Centuries. Kemudian adegan beralih ke masa sekarang. Akibat kejadian yang baru saja diceritakan, Elizabeth diduga mengalami gangguan jiwa. Setelah mendengar seluruh cerita itu, Daniela menduga si iblis sudah mati di dalam tubuh Asa. Namun, Elizabeth berkata bahwa iblis itu tidak akan mati selama otaknya belum dihancurkan. Mendengar hal itu, Daniela berjanji akan merusak otak Asa saat melakukan otopsi. Adegan selanjutnya beralih ke ruang otopsi. Terlihat seorang dokter sedang bersiap untuk melakukan otopsi pada tubuh Asa. Tanpa ia sadari, si iblis ternyata masih hidup dan berusaha melakukan sesuatu. Nahas sekali, si iblis yang masih hidup berhasil membaca mantra dan menukar tubuh dengan Elizabeth. Kini, si iblis berusaha menggoda Daniela dengan meraba-raba, persis seperti yang dilakukannya pada Elizabeth sebelumnya. Merasa ini bukan Elizabeth yang ia kenal, Daniela berusaha memastikannya dengan menanyakan hal yang hanya diketahui oleh sahabatnya. Namun, di saat itu pula, petugas keamanan datang dan berkata telah terjadi sesuatu di ruang otopsi.
Danila shock saat menyadari sahabatnya terjebak di tubuh Asa yang berantakan. Setelah menyaksikan kematian sahabatnya, Danila pun berniat menghabisi si iblis. Sesaat kemudian, Danila yang murka langsung mengajak si iblis 1 lawan 1. Sambil menodongkan pistol, Danila berusaha meyakinkan petugas keamanan bahwa dirinya sedang terjebak di tubuh Elizabeth dan yang berada di tubuhnya bukanlah dirinya yang sesungguhnya. Di tengah situasi menegangkan, Elizabeth yang masih hidup di dalam jasad Asa meminta Daniela untuk menghentikan penderitaannya. Aku tidak bisa mati sebelum otakku hancur. Ketika si iblis kembali ke dalam tubuh Elizabeth, ia langsung menghabisi petugas keamanan. Give me the gun, Dr. Dozy. Dan saat giliran Daniela akan dihabisi, untungnya peluru Daniela keburu habis. Singkat cerita, Eddie menanyakan keberadaan Elizabeth yang kini dirawat di rumah sakit jiwa. Daniela berkata bahwa saat ini Elizabeth baik-baik saja dan sedang melakukan observasi. Rupanya saat adu mekanik terakhir, si iblis sempat berpindah ke tubuh Daniela dengan mantranya sebelum akhirnya diamankan oleh petugas. Tanpa sepengetahuan Eddie, Elizabeth yang asli sebenarnya sudah meninggal, terjebak di tubuh Asa. Sementara itu, Danila harus mengalami nasib tragis karena terjebak di dalam tubuh Elizabeth yang dianggap gila. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.